Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan bersemangat untuk belajar fisika ya. Selamat datang di kelas fisika. Coba deh kalian perhatikan keadaan di sekeliling. Kalian bisa melihat meja, buku, dan mungkin teman-teman kalian. Semua itu punya karakteristik yang bisa kita ukur kan? Nah, di fisika, segala sesuatu yang bisa diukur itu kita sebut sebagai besaran. Pada hari ini, kita akan memulai petualangan kita di dunia fisika dengan materi yang sangat fundamental, yaitu tentang besaran dan satuan. Setelah pembelajaran ini, Pak Guru berharap kalian mampu, yang pertama, memahami pengertian besaran dan satuan. Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis besaran, besaran pokok dan besaran turunan. Ketiga, mengetahui satuan sistem internasional atau SI untuk setiap besaran. Baik, mari kita mulai. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan atau mungkin menimbang buah? Nah, tinggi badan atau massa buah itu adalah contoh dari besaran. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Lalu, apa itu satuan? Ketika kalian bilang tinggi kalian 160, apakah itu 160 kilo atau 160 meter? Tentu saja 160 cm atau 1,60 meter bukan? Nah, meter atau sentimeter itu adalah satuan. Jadi, satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Besaran itu ada banyak jenisnya, tapi secara umum kita bisa membagi menjadi dua kelompok besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dalam fisika, ada 7 besaran dasar yang kita sebut dengan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lain. Mari kita lihat tabelnya. Nah, di dalam tabel ada 7 besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok panjang. Satuan internasionalnya meter, lambang satuannya M. Sedangkan dimensi atau lambang besarannya adalah L. Namun, penting untuk diingat, satuan yang kita gunakan secara internasional disebut satuan SI atau sistem internasional untuk menghindari kebingungan dalam pengukuran di seluruh dunia. Selain besaran pokok, ada juga besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya, besaran turunan luas. Luas didapatkan dari panjang dikalikan lebar, yang berarti meter dikalikan meter. Sehingga satuannya adalah meter kuadrat. Lalu, ada juga besaran turunan kecepatan. Satuannya meter per sekon. Dan juga massa jenis. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Banyak sekali besaran turunan lainnya yang akan kita pelajari nanti. Dalam fisika, kita mengenal adanya sistem satuan internasional atau SI. Setelah kita membahas tentang besaran, sekarang mari kita bahas tentang satuan. Satuan itu adalah pembanding atau patokan untuk menyatakan nilai dari suatu besaran. Kenapa penting banget menggunakan satuan? Bayangkan kalau kita cuma menyebut panjangnya 5. 5 apa? 5 meter? 5 cm? Ataukah 5 km? Kan berbeda jauh nilainya. Baiklah anak-anak, mari kita rangkum sedikit. Hari ini kita sudah belajar tentang besaran, yaitu segala sesuatu yang bisa diukur serta dapat dinyatakan dengan angka. Dan satuan itu sebagai pembandingnya. Kita juga sudah mengenal ada 7 besaran pokok serta besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Dan pentingnya satuan sistem internasional agar pengukuran kita seragam di seluruh dunia. Memahami konsep ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam perjalanan kita belajar fisika. Sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Gimana? Sudah mulai terbayangkan pentingnya mempelajari besaran dan satuan. Semoga materi ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.